Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Baik, Pak, sehat. Ya. Lapar, lapar. Oh, lapar? Gak apa-apa, gak apa-apa lapar, yang penting jangan lapar ya. Ya, Bapak. Kalau memang lapar itu hanya menahan sakit di perut, tapi kalau lapar menahan sakit di hati. Ya. Nah, alhamdulillah ya, kita masih bisa berkumpul lagi di pagi hari ini, di mana kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat ya. Semangat, Pak. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Gak tahu, Bapak. Hah? Nggak tahu. Nah, kenapa sih kita harus beribadah? Ibadah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bentuk penghambaan. Tahu penghambaan? Penghambaan itu bentuk Berserah diri. berserah diri. Nah, benar. Berserah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu merupakan definisi dari ibadah. Nah, di sini dijelaskan apa sih ibadah itu. Nah, ibadah secara bahasa adalah taat atau tunduk patuh terhadap perintah Allah. Nah, baik dari sesuatu yang dilarang ataupun sesuatu yang diperintah, kita harus menaati itu semua, ya. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah itu merupakan perintah yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadahlah kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, next lanjut. Ada berapa sih pembagian ibadah itu? Jadi ibadah itu banyak caranya kita untuk melakukan ibadah. Nah, diantaranya macam-macam ibadah adalah berdasarkan pelaksanaannya. Dilihat dari pelaksanaannya. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan sifatnya. Dan yang ketiga secara umum. Secara umum itu nanti ada pembahasannya ya, dijelaskan. Yang pertama, berdasarkan pelaksanaannya. Seperti ibadah jasmani dan rohani. Tahu nggak apa bedanya jasmani dan rohani? Apa tuh? Jasmani itu adalah sesuatu ibadah yang dilakukan secara lahiriah dengan fisik kita, fisik. Nah, itu fisik. Kalau rohani itu hubungannya dengan batin, yaitu hubungannya dengan hati antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan selanjutnya ada ibadah rohani dan amalia. Amalia itu adalah perbuatan. Seperti apa? Contohnya zakat. Zakat itu hubungan kita memiliki korelasi antara hubungan kita dengan hubungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan aqimus sholata wa atuz zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, zakat ini hubungannya antara hablum minan nas. Dalam kitab Nasa'i juga dijelaskan khoslatani la syai'a afdhala minhuma al-imanu billahi wa naqlil muslimina. Tidak ada dua hal yang paling utama melainkan beribadah kepada Allah atau beriman kepada Allah dan juga membantu sesama muslim. Salah satu faktor yang membantu sesama muslim adalah dengan cara berzakat. Lalu yang kedua, berdasarkan bentuk dan sifatnya. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya. Ditinjau dari hal ini, ada macam ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Nah, dalam ibadah juga kita bisa melalui zikir dengan ucapan, berkata-kata yang baik, memberikan nasihat, mengingatkan satu sama yang lain, itu merupakan ibadah. Ibadah ya. Nah, macam ibadah dan dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan. Contohnya membantu atau menolong orang lain. Jadi sesuatu ini tuh fleksibel, bisa dilakukan di mana saja. Menolong orang itu di mana saja selagi kita mampu. Oke?
Nah, macam ibadah selanjutnya adalah tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri. Contohnya puasa, i'tikaf dan ihram. Jadi ada ibadah juga yang sifatnya menahan diri, yaitu baik dari nafsu ataupun diri itu sendiri. Salah satunya puasa. Puasa menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar, menahan apa lagi? Ada yang tahu? Apa aja? Menahan haus, amarah, nafsu. Nice, perfect, good job. Berbentuk pengguguran hak. Di antaranya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi menggugurkan. Seharusnya orang lain itu tuh mendapatkan dosa, kita bisa melunturkan dosa itu dengan cara apa? Memaafkannya. Memaafkan itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Itu ya anak-anak. Jadi kalian juga harus paham. Next ya. Ibadah. Nah sekarang ibadah secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdah, yang kedua Ghair mahdoh. Nah, atau yang sering disebutnya muamalah ya, muamalah. Ini dijelaskan anak-anak ya. Ini ntar muncul di ujian. Harus lihat. Gak kelihatan Bapak. Ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi ibadah mahdah itu hubungan antara manusia dengan Tuhan, atau kita bisa disebutnya juga hablum minallah. Jadi ibadah ini merupakan ibadah yang vertikal ke atas. Sedangkan ghair mahdoh ini merupakan ibadah yang horizontal, hubungan antara sesama makhluk. Oke? Jadi bisa disebut juga ghair mahdoh itu adalah hubungan hablum minanas. Jadi kita juga harus bisa berkesinambungan satu sama yang lain, di mana kita bisa mendapatkan ridho Allah dan keberkahan dari sama manusia untuk ujung-ujungnya mendapatkan ridho Allah. Bagaimana kita bisa mencari ridho Allah dengan cara kita berbuat baik dengan sesama manusia. Begitu anak-anak. Jadi kalian kalau yang punya makanan saling berbagi ya. Tapi apa? Tata ini dah, bagi-bagi tadi apa tuh yang tinggal Pak? Sebelum kita mendapatkan keutamaan, nih ada yang tahu nggak? Ada hak, ada kewajiban. Ada sesuatu yang dilakukan, pasti ada sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, apa sih keutamaan ibadah? Sebelum kita mendapatkan keutamaan ibadah, kita juga harus mengetahui bagaimana sih kita bisa mendapatkannya. Ibadah yang baik itu bagaimana, anak-anak? Ada yang tahu? Yang pertama, catat. Nanti di tes harus bisa jawab, kalau enggak video. Yang pertama itu kita beribadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Yang kedua, kita itu harus ittiba. Ittiba itu apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada Rasul, lalu Rasul sebarkan kepada kita. Gimana sih kita bisa mendapatkan ilmu? Dari ulama. Al ulama itu warasatul anbiya. Nice, good job. Alright. Ya. Jadi kita itu harus bisa ya. Harus bisa menggapai itu semua agar mendapatkan sesuatu ibadah yang sempurna. Dan sesempurnanya ibadah adalah sholat sebaik-baiknya ibadah, karena saat di akhirat bukan ditanya mobilnya Pajero atau Bujero, tapi ditanya apa? Sholatnya. Tapi sholatnya bagaimana sih ibadah sholat yang baik? Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni
sedih. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Gimana sih sholat yang baik yang bisa diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu asari sujud. Yaitu orang yang ahli sujud, bukan yang tarangnya hitam. Ingat, ahli sujud itu bukan yang tarangnya hitam, tapi orang yang sujudnya khusyuk, menyurahkan seluruh hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak. Next ya, anak-anak kalian itu harus jadi smart people. Harus banyak materi yang kalian dapatkan. Nah, di sini ya. Pak. Bapak aku mau pertanyaan buat kalian. Pak. Mohon maaf, waktunya udah habis. Bentar lagi. Maaf, toleransi. Karena kita belajar mengenai ibadah dan dalam ibadah kita tidak boleh zalim ya. Ada apa yang kita perbuat maka dari itu mungkin Bapak akan cukupkan. Tapi sebelum Bapak cukupkan, Bapak ingin memberikan pertanyaan sedikit. Ya, yang bisa jawab benar dapat reward ya. Asli. Oh, habis, ya udah nggak jadi ya. Nah, mungkin yang bisa jawab nanti keluar ya. Cepat. Oh ya udah, biar cepat ya mengefisiensikan waktu. Sud. Yang bisa jawab ntar pulang duluan. Kenapa Komeng bisa jadi pejabat? Karena uhui. Artis. Nah, bener. Siapa sih Bapak? Karena Bapak kayak gitu. jawabnya adalah yang tepat adalah karena Komeng dekat dengan orang kecil, merakyat. Nah, ada hubungannya. Dalam Al-Quran dijelaskan Khayrun-nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah orang yang berbuat baik sesama manusia. Terkadang kita itu selalu berbuat baik pada orang yang lebih tinggi. Untuk orang yang mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Karena Bapak juga manusia ya. Aku manusia bukan. Dan sekian dari saya di sini undur diri. Nah, jadi saya mungkin cukup siap nih. Ini hal yang perlu kalian terapkan. Kamu layaknya karya seni, tidak semua orang akan mengerti dirimu, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengerti kita. Jadi, Udah. cukup sekian dari Bapak. Bapak mau ada undangan ngaji dulu. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Besok yang akan ngerjain tugas, DO. Ya.